Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Sari dengan nomor induk mahasiswa 12070300031, mahasiswa jurusan Fisika semester 3 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi rangkaian operational amplifier, yaitu rangkaian inverting dan rangkaian non-inverting yang ditujukan untuk mata kuliah elektronika dasar dengan dosen pengampu yaitu Bapak Mada Sanjaya OSPHD. Berikut video simulasinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan membuat rangkaian operational amplifier, yaitu rangkaian inverting dan rangkaian non-inverting. Nah, untuk yang pertama saya akan membuat rangkaian inverting terlebih dahulu. Seperti biasa, yaitu kita pilih new schematic, kemudian kita pilih komponen, lalu kita pilih menu op-amp. Di sini kita pilih op-amp 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih komponen lagi untuk memilih tegangan atau voltage. Nah, di sini operational amplifier itu membutuhkan tegangan VCC dan VEE. Jadi V1 itu untuk VCC dan V2 itu untuk VE. Kemudian V3 ini sebagai sumber tegangan kita simpan di sini. Nah, kemudian kita pilih komponen resistor. Kita rotate dulu sebelumnya. Di sini R1 itu sebagai R input dan R2 di sini sebagai RF atau R output. Nah, setelah ini kita hubungkan dulu masing-masing dari rangkaian ini. Kita inverting, kita wiring. Kita rapihkan rangkaiannya. Kita wiring antara komponen satu dengan komponen yang lain. Kemudian untuk komponen yang lain kita tambahkan ground di sini, dan juga di sini. Kemudian kita wiring antara komponen dengan ground yang dipasang. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah rangkaian seperti ini, kita tinggal mengatur besarnya, yaitu besar V1 atau VCC itu sebesar 15 volt. Kemudian V2 atau VEE di sini juga sebesar 15 volt. Kemudian V3 atau sumber tegangan di sini kita pilih advance. Kemudian kita pilih sine atau sinusoidal. Kemudian offsetnya itu 0, amplitudenya itu 1, dan frekuensinya itu 1 Hz.
dan kita klik OK. Nah, kemudian untuk R1 di sini, R1 di sini itu sebagai R input itu sebesar 1K, dan R2 di sini itu sebagai RF atau R output sebesar 10K. Nah, perlu diketahui R2 banding R1 ini tuh nilainya 10:1. Jadi kalau memasukkannya 1 volt, maka keluarannya nanti itu adalah 10 volt. Nah, untuk melihat fasenya, nanti maka dibuat inputnya ini adalah sinusoidal di sini. Agar terlihat nanti perbedaan fase antara tegangan input dan tegangan output di sini, supaya terlihat perbedaan fasenya. Nah, kemudian karena kita memakai tipe op-amp yaitu LM741, karena di LTSpace ini tidak ada, maka kita download terlebih dahulu, yaitu di web ini, di web LM741 LTSpace file. Kemudian kita download yang ini. Kebetulan sudah di-download, dan kita masukkan ke satu file di sini. Kita sudah ekstrak filenya. Nah, sebelum itu kita masukkan juga file ini, file rangkaian ini ke dalam satu folder. Ini info. Kemudian ini adalah rangkaian inverting. Kemudian setelah kita save, kita lihat di sini sudah masuk dalam satu folder. Kemudian kita pilih menu ini dan kita masukkan, yaitu include LM741 NS. LM741, maaf salah, LM741 mod. Kita letakkan di mana saja. Kemudian op-amp 2 ini kita ganti namanya. Kita ganti namanya menjadi LM741 NS, sesuai dengan file yang kita download tadi. Kemudian kita pilih komponen label net untuk V output. V output. Kita letakkan di bagian sini. Nah, kemudian setelah rangkaian ini sudah selesai semua, kita dapat merunningnya dengan stop time-nya yaitu 100 milisecond. Nah, kemudian di sini pertama kita uji V input ya, atau tegangan inputnya di sini. Tegangan puncaknya itu kita bisa memperbesar. Sebentar. Yaitu tegangan puncaknya sebesar 1 dan lembahnya yaitu min 1. Frekuensinya itu 1K, berarti periodenya itu 1/1K, jadi periodenya adalah sebesar 1 milisecond. Kemudian kita uji V output di sini. Nah, kita telah menguji V output di sini atau tegangan keluarnya. Di sini yaitu yang biru itu adalah output, dan yang di sini yang hijau itu adalah tegangan input gitu. Nah, output dari operational amplifier, tegangan puncaknya itu adalah di sini 10 volt dan lembahnya itu min 10 volt gitu. Sedangkan inputnya di sini tadi yaitu puncaknya 1 dan lembahnya itu adalah min 1.
Kemudian di sini kita coba add plot pane. Kemudian kita lihat view outputnya sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi tegangan output di sini adalah 10 kali tegangan input, sesuai dengan konsep atau teori yang sudah dijelaskan gitu. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaan fase antara input di sini yang hijau dan output yang biru. Pada saat inputnya puncak, maka outputnya itu lembah, dan pada saat inputnya lembah, di sini inputnya lembah, justru si outputnya itu berada pada kondisi puncak. Jadi terdapat perbedaan fase atau beda fasenya itu adalah sebesar 180 derajat. Nah, ini untuk rangkaian inverting. Nah, kemudian untuk rangkaian yang non-inverting, rangkaian kedua, kita new schematic, kemudian kita pilih komponen seperti tadi, kita pilih komponen op-amp, lalu kita pilih op-amp 2, kita letakkan di bagian sini, kemudian kita pilih komponen lagi, lalu kita pilih tegangan. Op-amp di sini membutuhkan 2 tegangan, di sini yaitu tegangan V1 sebagai VCC dan V2-nya itu sebagai VEE. Dan V3-nya di sini itu sebagai sumber tegangan. Lalu kemudian kita pilih resistor. Nah, resistor di sini kita rotate dulu. Seperti ini. R1-nya sebentar. Kita move V3-nya di sini. Kemudian R1-nya di sebelah sini. Kita pilih R2, rotate. R2 di sebelah sini. Kemudian kita wiring antara komponen satu dengan komponen-komponen yang lain. Kemudian setelah di wiring kita tambahkan ground di bagian sini dan di sini. Kemudian untuk groundnya kita hubungkan dengan komponen. Nah, setelah itu kita atur besarnya V1 atau VCC di sini, yaitu sebesar 15 volt. Kemudian VEE atau V2-nya di sini juga sebesar 15 volt. Kemudian V input di sini atau V3 kita pilih advance. Kemudian kita pilih sine atau sinusoidal. Offsetnya di sini 0. Kemudian amplitudonya itu di sini 1. Dan frekuensinya itu 1 kHz. Kita klik OK. Nah, kemudian kita mengatur R1 atau R input di sini itu sebesar 1 kilo ohm.
dan R2 atau RF-nya di sini itu sebesar 9 kilo ohm. Lalu kita ubah OP-M2 di sini yaitu sesuai dengan nama tadi LM741NS. Nah, kemudian kita pilih label net di sini V output di bagian sini. Lalu kemudian kita pilih spice directive, lalu kita isi include LM741 mode. Kita letakkan di mana saja. Sini, kemudian kita save dulu rangkaian ini untuk dimasukkan ke satu dokumen yang ada file LM741-nya. Ini non-inverting. Kemudian kita run. Terus stop time-nya sebesar 10 milisekund. Nah, di sini rangkaian sudah bisa di running. Kemudian kita uji V inputnya di sini atau tegangan inputnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa puncaknya itu adalah sebesar 1 volt dan lembahnya di sini adalah minus 1 volt. Periodenya berarti adalah tadi yaitu sebesar 1 milisecond. Kemudian kita klik V out atau tegangan keluar di sini. Nah, di sini tegangan output puncaknya di sini adalah 10 volt dan lembahnya di sini adalah minus 10 volt. Jadi yang output ini berwarna biru, yang input tadi, tegangan input tadi berwarna hijau. Dengan periodenya itu sebesar 1 milisecond dan frekuensinya sebesar 1 kHz. Dan kita coba add plotline di sini. Pilih V output. Sini V output. Delete. Nah, di sini. Jadi terlihat antara input yang hijau di sini dan output di sini yang berwarna biru itu memiliki fase yang sama. Di mana pada saat tegangan input di sini puncak, maka tegangan outputnya juga puncak. Sedangkan pada saat di sini tegangan outputnya lembah, tegangan input di sini juga itu lembah. Nah, sedangkan gainnya ketika kita buat perbandingan antara RF di sini dan RI atau R inputnya itu adalah RF banding RI itu 9:1. Jadi maka penguatannya adalah 10 kali, yaitu 1 ditambah RF per RI sama dengan 1 ditambah 9. 1 ditambah 9 itu nilainya adalah 10. Jadi gainnya di sini adalah 10 kali sesuai dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti ini rangkaian inverting dari operational amplifier LM741. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.